Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Kebidanan Magelang, akan memberikan atau akan menampilkan hasil dari pengabdian kami dengan topik pendampingan pada siswi tunagrahita dalam praktek perawatan menstruasi di SLBC Rindang Kasih, Kabupaten Magelang. Untuk pengabdian kami ini, yang melatar belakangi kami mengabdi ini adalah kita lihat bahwa angka prevalensi di Indonesia 3% menunjukkan bahwa di Indonesia masih didapatkan 10-30 dari 1.000 penderita yang mengalami tunagrahita. Didapatkan juga di data demologi bahwa 34,39% pengunjung puskesmas berusia 5-15 tahun yang menunjukkan tentang gangguan mental emosional. Melihat dari angka tersebut, di sini kami sebagai tim kebidanan, tim pengabdi, itu punya perhatian khusus untuk memotivasi terutama adalah orang tua yang juga di sini kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami tunagrahita tersebut. Karena anak-anak tunagrahita itu juga mengalami tumbuh kembang seperti anak-anak yang lain secara jasmani, rohani. Dan untuk pada tahap ini kita terutama harus memberikan perhatian khusus di mana awal dari mereka mengalami perkembangan remaja, di sana adalah diawali dengan diantaranya adalah mengalami menstruasi. Jadi di sini kita punya perhatian khusus terhadap anak-anak untuk mengalami perkembangan yang pertama, yaitu diantaranya adalah menstruasi. Metode pengabdian kami di sini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan juga permainan karena melihat anak-anak yang seperti itu. Dan di sini kami juga pendampingan, bagaimana kami menginformasikan kepada mereka apa yang disebut dengan menstruasi, cara membersihkannya, kemudian cara menggunakan pembalutnya, cara membersihkan pembalut yang sudah kotor, dan cara cuci tangan. Kegiatan diawali dengan apersepsi secara lisan dan diakhiri dengan tes praktik penggunaan pembalut, cara membersihkannya, dan cara cuci tangan dengan cara tutorial, pendampingan, demonstrasi, dan tanya jawab. Adapun kegiatannya adalah di hari pertama, di sini kami melakukan pretest, kemudian membentuk kelompok dengan anggota 3-4 anak, kemudian dengan pendampingan dari kami tim pengabdi, baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian kami mendampingi untuk memberikan diawali dengan persepsi dulu, kemudian pretest sampai sejauh mana mereka mengetahui tentang perawatan menstruasi tersebut. Kemudian di hari kedua kami menyampaikan materi, ya. Kemudian di hari ketiga di sini kami penyampaian materi juga, materi yang kedua. Materi ini kami kombinasi antara ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan, dan juga demonstrasi. Kemudian hari keempatnya kami pendampingan, dan hari kelima juga pendampingan, kemudian diakhiri nanti dengan post-test. Hasilnya adalah dari pretest yang kami lakukan. Pretest yang kami lakukan adalah bertanya secara lisan dengan kelompok-kelompok kecil tersebut. Didapatkan adalah 10%, yaitu 2 di antara 20 siswi, baru 2 yang mengetahui tentang menstruasi dan cara menggunakan pembalut. Kemudian 5% mereka ada yang sudah tahu cara membersihkan alat genitalia. Kemudian 20 siswi tersebut masih belum bisa melakukan pembuangan pembalut habis pakai dan cara mencuci tangan yang benar. Setelah dilakukan pendampingan, di sini baru didapatkan hasil 75%, yaitu 15 di antara 20 siswi sudah mengetahui apa yang disebut dengan menstruasi dengan benar. Kemudian 80%, yaitu 16 siswi sudah dapat mempraktekkan secara mandiri dengan menggunakan pembalut. Kemudian 75%, yaitu 15 di antara 20 siswa itu sudah dapat melakukannya, cara membersihkan alat genitalia dengan benar. Sementara 5 di antaranya masih membutuhkan bantuan. Dan 80%-nya di sini sudah dapat mempraktekkan bagaimana mereka membuang pembalut habis pakai, dan di antaranya 2 siswi masih membutuhkan bantuan.
Untuk cara mencuci tangan, hampir seluruh siswi 90% sudah dapat melakukan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, walaupun memang belum sempurna. Pembahasannya adalah kita tahu bahwa menurut Astati perubahan paradigma mengenai pendidikan luar biasa di sini adalah memang khusus harus kita lakukan, dan mereka harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar, bermain, bekerja, dan bergaul. Sehingga di sini kita tahu ada banyak beberapa hambatan kepada anak-anak tunagrahita ini, terutama di kecerdasannya, sehingga target kita adalah memandirikan mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan demikian di sini kami selaku tim pengabdi memang ada kesesuaian antara kemampuan yang aktual dan potensi yang mereka miliki. Jadi kami menggali potensi mereka untuk mencapai kemandirian daripada anak-anak tunagrahita dalam merawat dirinya sendiri. Dengan peningkatan tingkat pengetahuan ini diharapkan mereka mampu untuk mempraktikkan secara mandiri bagaimana cara perawatan menstruasi dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa guru dan keluarga pendamping, mereka memang sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, sehingga memang anak-anak yang dirawat di tunagrahita, yang dirawat di SLB tersebut ini alhamdulillah mampu, walaupun ada beberapa sedikit yang mendapatkan bantuan. Sementara memang ada satu orang siswi yang harus didampingi ibunya dari awal sampai akhir pengabdian ini. Ya, simpulannya kegiatan pengabdian berupa pendampingan siswi tunagrahita ini menghadapi menstruasi mampu meningkatkan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam perawatan menstruasi. Dan luaran yang dicapai di sini kami adalah tersusunnya modul pembelajaran perawatan menstruasi untuk anak tunagrahita. Sarannya memang tenaga kesehatan khususnya yang terlibat aktif untuk mampu mengupayakan promosi kesehatan sekolah bekerja sama dengan institusi sekolah untuk membina dan memantau bagaimana pendampingan anak tunagrahita yang berkebutuhan khusus ini untuk bisa melakukan peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Dan memang terutama di sini tim pengabdi itu sebaiknya adalah mengevaluasi secara berkala untuk pelaksanaan kegiatan bagaimana peningkatan kesehatan reproduksi remaja tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kegiatan kami pengabdian masyarakat di SLB Payaman Secang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.